Langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen produk. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Danya Putri Puspitasari dari kelas MP 4401. Nah, video ini merupakan video tugas untuk memenuhi persyaratan nilai asesmen ketiga pada mata kuliah manajemen produk. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke presentasinya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tahapan dalam pengimplementasian produk baru. Nah, tahapan tersebut terbagi menjadi 8 tahapan, yaitu idea generation, idea screening, concept development and test, marketing strategi, business analysis, product develop, test marketing, dan commercialization. Nah, langsung saja masuk ke tahapan pertama, yaitu idea generation. Pada tahapan ini, kita akan menggeneralisasikan beberapa produk yang kemungkinan bisa dikembangkan. Seperti yang terlihat bahwa ada 30 produk yang ada di pikiran yang kemungkinan memiliki potensi nih untuk memberikan laba kepada perusahaan. Nah, produk-produk tersebut bisa dilihat pada layar Anda. Terdapat handphone, kaos, hoodie, perhiasan, makanan cepat saji, dan beberapa produk lainnya. Setelah 3 produk tersebut sudah tersedia, kita bisa menyaringnya kembali menjadi 10 produk, dan kemudian beralih ke tahapan kedua, yaitu idea screening. Nah, pada tahapan ini produk-produk tersebut kembali disederhanakan menjadi 2 atau 3 produk yang tentunya dengan memperhatikan beberapa faktor pertimbangan hingga akhirnya dipilihlah satu produk yang akan dikembangkan menjadi sebuah produk baru yang memiliki potensi profit yang tinggi. Nah, pada kesempatan ini saya memilih makanan cepat saji untuk saya kembangkan. Untuk lebih spesifiknya yaitu chicken mozzarella. Mengapa saya memilih ayam sebagai bahan utama? Karena ayam merupakan makanan yang paling mudah diterima oleh semua orang, sehingga potensi memberikan laba untuk perusahaan akan semakin besar. Tahapan selanjutnya adalah konsep development and test, atau dengan kata lain adalah proses pengembangan produk. Nah, pada tahapan ini kita menyempurnakan produk yang sudah dipilih menjadi produk yang bisa diuji. Ada beberapa poin yang menjadi bahan pertimbangan pada tahapan ini. Yang pertama adalah desain. Untuk desain tempat sendiri disesuaikan dengan konsep perusahaan. Kemudian desain penyajian makanannya pun disesuaikan dengan tempat dan jenis makanan yang akan disajikan. Nah, kali ini saya memilih konsep tempat yang lebih modern. Selanjutnya adalah equipment atau peralatan yang dibutuhkan, yaitu alat masak dan alat makan seperti kompor, penggorengan, piring, sendok, garpu, dan peralatan lainnya. Kemudian adalah material berupa bumbu makanan dan bahan makanan yang dibutuhkan untuk mengolah makanan tersebut. Nah, selanjutnya dilakukan tes terhadap kelayakan poin-poin tersebut, seperti bahan makanan yang fresh, piring yang digunakan harus sesuai dengan jenis makanan, dan alat masak yang digunakan pun harus sesuai dengan bahan makanan yang digunakan. Nah, masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan keempat, marketing strategi. Nah, strategi pemasaran yang akan saya tonjolkan adalah strategi pemasaran word of mouth. Tahapannya dimulai dari menawarkan kepada orang-orang sekitar, kemudian diharapkan mereka mulai memberikan penilaian ketika mengkonsumsi makanan yang kita tawarkan, sehingga banyak orang yang mengetahui makanan tersebut. Nah, strategi ini memang masih dianggap lebih efektif daripada menggunakan iklan. Selain mengurangi total cost yang dikeluarkan oleh perusahaan, strategi ini juga dianggap akan mempermudah makanan dikenal oleh konsumen dan lebih mudah dalam menaikkan ketertarikan sehingga penjualan pun akan semakin tinggi. Tahapan selanjutnya adalah business analysis. Nah, pada tahapan ini akan ada beberapa aspek yang dihitung. Sebelumnya ada rincian bahan baku. Nah, biaya yang dibutuhkan untuk bahan baku pembuatan satu produk adalah sekitar 150.000 dengan rincian
ayam seharga Rp40.000, keju mozzarella seharga Rp39.500, dan sayuran seharga Rp18.500. Nah, langsung saja kita masuk ke perhitungan pertama, yaitu bahan baku terpakai. Untuk menghitung bahan baku terpakai, rumusnya adalah saldo bahan baku terpakai ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku. Bisa kita lihat di sini perhitungannya sama dengan 150.000 ditambah 98.000 dikurang 52.000, maka didapatkan hasil bahan baku terpakai sama dengan Rp196.000. Nah, perhitungan selanjutnya adalah biaya produksi. Untuk menghitung biaya produksi, rumusnya adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Bisa kita lihat, maka akumulasinya adalah 196.000 ditambah 100.000 ditambah 52.000. Maka didapatkan hasil biaya produksi sama dengan Rp348.000. Perhitungan selanjutnya adalah harga produksi. Untuk menghitung harga produksi, rumusnya adalah total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dikurang saldo akhir persediaan barang, atau sama dengan 348.000 ditambah 150.000 dikurang 52.000, maka didapatkan hasil harga produksi sama dengan 446.000. Maka dari itu bisa kita cari cost of goods sold-nya. Nah, untuk mencari cost of goods sold-nya itu rumusnya adalah persediaan barang awal ditambah produksi periode berjalan dikurang persediaan barang akhir, atau sama dengan akumulasi dari perhitungan sebelumnya. Yaitu bisa kita lihat di sini bahwa cost of goods sold sama dengan 196.000 ditambah 348.000 dikurang 446.000. Maka hasil dari cost of goods sold adalah Rp98.000. Dengan kata lain, hasilnya adalah positif. Nah, karena hasilnya positif, maka masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu product develop atau tahap pengembangan produk. Di mana pada tahapan ini yang dikembangkan adalah volume dari produk dan packaging dari produk. Nah, volume makanan yang diproduksi tentunya sesuai dengan permintaan konsumen setiap harinya. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kualitas dari makanan tersebut. Sedangkan packaging makanan disajikan semenarik mungkin dengan wadah yang sesuai dengan konsep makanan dan terdapat label perusahaan pada perlengkapan makanan. Kemudian, jika makanan di take away atau dipesan untuk dibawa pulang, maka kemasan yang digunakan merupakan kemasan sekali pakai dengan label perusahaan juga tentunya. Kemudian masuk ke tahapan ketujuh, yaitu tahap test marketing. Nah, pada tahap ini kita mulai mencoba melakukan pemasaran kepada pelanggan. Riset pertama dilakukan kepada orang-orang terdekat, baik keluarga, teman, ataupun dari karyawan itu sendiri. Nah, setelah itu kita mulai mengidentifikasi apa yang kurang dari produk tersebut, hingga akhirnya produk siap dipasarkan kepada pasar yang lebih luas. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan kualitas dari produk yang kita pasarkan. Nah, selanjutnya adalah tahapan yang terakhir, yaitu tahapan commercialization, di mana setelah produk dianalisa dan sudah siap dipasarkan, maka produk akan langsung dipasarkan atau diperkenalkan pada konsumen melalui media sosial terlebih dahulu. Ini merupakan cara yang paling mudah namun dianggap efektif dalam memperkenalkan produk baru. Kemudian setelah produk sedikit demi sedikit dikenal oleh konsumen, maka produk baru siap launching di tempat usaha secara resmi. Sebelum produk diresmikan, perusahaan bisa memberikan promosi berupa diskon untuk para pelanggan. Ini juga sebagai bentuk promosi produk baru, sehingga menarik ketertarikan para pelanggan untuk mengkonsumsi produk tersebut. Baik, itulah tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan dalam pengimplementasian produk baru. Kita harus mengikuti tahapan-tahapan tersebut untuk menghasilkan produk terbaik yang sudah diuji tentunya untuk bisa menaikkan profit perusahaan.
Nah, kita sudah berada di sesi akhir dari video tentang tahapan pengimplementasian produk baru. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa memenuhi kriteria penilaian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya Dania Putri Puspitasari pamit mengakhiri presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.